Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin fitarani amin. Wa amma salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azim wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil mukthirina minna kathir. Masih pembahasan tentang zikir dan doa-doa. Zikir doa termasuk adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau di sini menyebutkan juga tentang sholawat kepada beliau. Wa ammas sholatu, adapun membaca sholawat ala Rasulillah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fafadluha, maka keutamaannya azim, adalah suatu hal yang besar. Wa naf'uha, dan kemanfaatannya fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, lil mukthirina, untuk orang-orang yang memperbanyak minha, banyak dari bacaan salawat, kathir, itu banyak keutamaan, banyak manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang memperbanyak baca salawat, itu banyak sekali. Qala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang masyhur, yang terkenal, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna, pada bersalawat, ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, baca salawatlah kalian, alaihi, untuknya, wasallimu, dan bacalah salam, taslimat, benar-benar baca salam. Fanahika bima nasallahu alaihi fi hadhil ayah tasyrifan wa li nabihi wa ta'ziman. Fanahika, cukup untuk kamu, bima nasallahu, dengan apa yang Allah telah mengenas, Allah telah menfirmankan dengan tegas atasnya dalam ayat ini. Cukup ini sebagai tasyrifan, kemuliaan, li nabihi, untuk nabinya, wa ta'ziman, dan pengagungan kepada nabinya. Wa hatsan, dan cukup ayat ini sebagai pendorong, hatsan, pendorong, li ibadihi, untuk hamba-hambanya, al mukminin, yang mukmin, ala sholati, mendorong untuk membaca sholawat, wa taslim, dan membaca salam atasnya, wa tahridan, dan hampir sama ya, tahridan kegerei, ini sama tahrid. Wa qala ali sholat, cukup ayat ini sebagai kemuliaan Rasulullah, semuanya bersolawat, Allah dan malaikatnya dan orang-orang mukminin juga diperintahkan untuk membaca solawat. Dan ini cukup, Allah dan ayat ini sebagai pendorong kita untuk membaca solawat. Andai kata nggak ada yang lain, ini cukup ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, wahidatan, salawat satu, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan memberi salawat, Allah akan memberi rahmat dan pengagungan kepadanya 10 kali. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama al-muhaqqiqin, ahli tahqiq, yang sangat yang ahli peneliti sampai mendalam, rahimahullahu ta'ala, al-muhaqqiq, yakni yang sampai ngerti dalile, ngerti di ahli tahqiq, yakni ngerti napa latar belakang suatu masalah, niki disebut al-muhaqqiqin.
telah berkata, lau sallallah, andai kata Allah memberi salawat, memberi rahmat, ta'zim kepada hamba, seorang hamba, fi tuli umri, dalam sepanjang umurnya, waratan wahidah, salawat satu, lakafahu dzalika, maka itu cukup untuknya syarafan, sebagai kemuliaan, wa karamatan, dan kemuliaan dan karamah. Fa kaifa bi asyri salawatin, bagaimana dengan 10 salawat, ala kulli salatin, atas setiap salawat, yusallihal muslim, yang dibaca oleh seorang muslim, nabihi, untuk nabinya. Intah, ini pembicaraan ulama itu sampai sini. Kalau semua Allah memberi salawat satu adalah cukup sebuah kemuliaan, kehormatan untuknya, bagaimana dengan setiap kali salawat satu untuk Rasulullah, maka dia diberi 10 kali salawat. Alhamdulillahi ala azimi fadlih, maka segala puji untuk Allah atas besarnya, ala azimi, atas besarnya, fadlihi, anugerahnya, wa jazili, dan banyaknya ataihi, pemberiannya, atas pemberiannya, pemberian banyak ini, atas anugerah yang besar ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa rafa'a lahu biha asyra darajat wa kataba lahu biha asyra hasanat wa hatta biha anhu asyra khati'at. Man shalla alayya, barang siapa membaca salawat kepadaku, salatan, satu salawat, sallallahu, maka Allah akan beri salawat, memberi rahmat, ta'zim kepada alaihi, kepadanya, biha, sebab salawat satu itu, asyara salawat, memberi 10 salawat, wa rafa'alahu, dan Allah akan mengangkat untuknya dengan sebab salawat tersebut, asyara derajat, diangkat 10 derajat, wa katabalahu, dan Allah akan menulis untuknya biha, sebab salawat satu tadi, asyra hasanat, ditulis 10 kebaikan, wa hatta biha, dan Allah akan menggugurkan biha, sebab salawat tadi, anhu, menggugurkan dari orang tersebut, asyra khati'at, 10 dosa. Ini rawahu, diriwayatkan oleh Imam Nasai, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Awlan nas, orang yang paling dekat bi, denganku, kanjeng Nabi, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling dekat denganku yaumul qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak dari mereka kepadaku membaca sholawat, yakni banyak, yang orang yang paling banyak di antara mereka baca sholawatnya untukku. Alhamdulillah, kita niki ya, hati orang niku ketika belajar itu mestinya kitab-kitab seperti ini dibaca, hadis, karena nggak sadar kalau gini sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi coba kita belajar fikih, kalau fikih jarang, kalau ini jarang, tapi kalau sholawat, kalau kita baca hadis, membaca kitab-kitab tasawuf yang seperti ini, maka kita akan sering baca sholawat, karena di situ didatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala aulan nas, tadi hadis itu riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban juga dalam Sahih Ibnu Hibban juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'atal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati.
Barang siapa membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati, maka tetap untuknya syafaatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhu dan tempatkan beliau al maq'ada, tempat al muqarrab yang didekatkan, indaka di sampingmu, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Baca seperti niki wajabat lahu syafaati. Al hadits rawahu Ahmad. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki juga bersabda, man qala jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfasabah. Barang siapa yang mengucapkan jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, semoga Allah membalas dari kami, membalas atas kebaikannya kepada kami, salat Muhammad, dan membalas kepada Muhammad ma huwa ahlu, apa yang Rasulullah memang berhak untuk mendapatkan balasan itu, at'aba sab'ina katiban alfasabah, maka dia sudah mencapai malaikat penulis, katiban penulis, sab'ina 70 katiban penulis, yani dari malaikat alfasabah pada 1000 sobah. Rawahu Tabarani fil Kabir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sallu alayya haitsuma kuntum, bacalah salawat kalian kepadaku haitsuma kuntum, dimanapun kalian kuntum berada, dimanapun kalian berada, bacalah salat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni, karena bacaan salawat kalian akan nyampe kepadaku. Wa warada anna Allah wa anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalam salata man yusalli alaihi min ummati. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Imam Hakim, yaitu inna lillahi malaikatan, sesungguhnya kalau tadi sallu alaiya haitsuma kuntum, ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani bi isnadin sahih dari Abu Hurairah dengan lafaz seperti la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Ini kita sebagai id, jarang-jarang teko rono. Id itu paling 2 kali dalam setahun, datang bolak-balik sholawat, baca salam. Nah, karena juga ada wasallu alaihi, baca sholawat, dan karena kalau kita baca sholawat di depan Rasulullah, maka Rasulullah akan dikembalikan rohnya dan langsung jawab. Maka niki idan lebih dekat kepada situ. Sebagai id ojo hanya setahun 2 kali koyo id saja. Nah, niki makanya kita Mbah Mun itu kalau Maimun itu kalau ke Madinah, bagi beliau itu lebih penting, nomor 1 itu ya ziarahnya daripada ke masjidnya. Bagi beliau itu lebih ke ziarahnya daripada ke masjidnya. Tetap semangat ke masjid, tapi lebih semangat lagi ziarahnya. Nah, kalau sekarang kadang-kadang 40 jenis niki arbainan, kadang-kadang terus kemudian lupa dengan ziarahnya. Oh semangat tapi ziarahnya dikit. Mestinya tiap hari, minimal ya sekali sehari untuk di sana ziarah itu. Qala sallu alayya haitsuma kuntum, ya tadi ini la taj'alu qabri idan wa sallu alayya, dan baca salawatlah kepadaku, fa inna sholatan tablughuni haitsuma kuntum, karena salawat kalian akan nyampe kepadaku dimanapun kalian berada. Niki hadis tadi sallu alayya haitsuma kuntum. Wa warada, kalau ini tadi hadis riwayatnya Imam Ahmad, Darimi, dan Nasai sahahu, yaitu ini
Anna lillahi, sungguhnya Allah mempunyai malaikatan, malaikat sayyahin yang selalu kesana kemari di bumi niki, fil ardi, di bumi, yuballighunahu, mereka menyampaikan alhu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, salat man yusalli, menyampaikan sholawatnya orang man yusalli, orang yang salat, alaihi, dibaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ummatihi, dari umatnya, mencari orang yang baca sholawat kemudian nyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warada, juga ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nabi Hurairah, annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummati illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yarudda alaihi. Annahu, sesungguhnya, la yusallimu, tidak membaca salam alaihi kepada Rasulullah ahadun, seorang pun, min ummati, dari umatnya, illa radda, kecuali mengembalikan Allah alaihi kepadanya, kepada Rasulullah, kecuali Allah mengembalikan kepada Rasulullah ruhahu, rohnya, asyarifah, yang mulia, hatta yarudda alaihi, sehingga beliau menjawab salam atasnya kepada seorang yang baca salam tadi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Waqat warada fi salam, dan telah datang dalam baca salam alaihi kepadanya al-mudha'afat, juga dilipat-lipatkan bisalam, dengan bacaan salam, dengan memberi keselamatan minallah, dari Allah, asyra marratin, 10 kali, alal musallimi alaih, kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya, kepada Rasulullah, kama warada fi shalah, kayak yang datang dalam masalah baca sholawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rasulullah berkata, raghima, berdebu, anfu rajulin, hidungnya laki-laki, dzukirtu, yang aku disebut, indahu, di sampingnya, yang aku disebut, namaku disebut di samping dia, falam yusalli, kemudian tidak membaca sholawat alaihi kepadaku. Raghima anfu artinya yakni hina, hina seorang laki-laki ketika namaku disebut kemudian dia tidak membaca sholawat kepadaku. Al-hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, terus Ibnu Hibban juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, man dzukirtu indahu fa akhta'a as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang aku disebut di sampingnya, fa akhta'a as-salata alayya, kemudian dia tidak membaca sholawat kepadaku, yakni enggak tepat sasaran, tidak menuju sholawat kepadaku, tidak melakukan sholawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia telah salah jalan ke surga, telah salah jalan, tidak menetepi pada jalan surga. Alhamdulillah, kita kalau bacaan salawat itu, orang-orang kita ini tasawuf, alim tasawuf dan seterusnya, ini paling banyak baca salawat mereka, tidak ditemukan pada orang lain. Ini sebuah menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang sing lurus bener. Gak ada orang yang paling banyak baca sholawat kayak orang thariqah tasawuf, gak ada. Amin delok wae sing kaya kaya mempertahankan syariat pol-polan, yang menganggap dirinya ini jarang baca sholawat. Waqat amara alaihi salatu wassalam bil iktsari minas sholati alaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan, memerintahkan bil iktsar, untuk memperbanyak minas sholati alaih, dari bacaan sholawat kepadanya, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat khususan, terkhusus, yang lain semakin banyak semakin baik, tapi pada hari Jumat sangat-sangat ditekankan. Qala alaihi salatu wassalam, akfiru minas sholati alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah kalian dari bacaan sholawat kepadaku pada hari Jumat,
fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli jum'ah, karena sholawat umatku itu akan diperlihatkan alayya, tu'radu diperlihatkan alayya kepadaku fi kulli jum'ah, setiap kali Jumat. Fa aqrabuhum minni manzilatan, orang yang paling dekat dari mereka, minni dariku, manzilatan kedudukannya, aktsaruhum adalah orang yang paling banyak dari mereka, alayya sholatan bacaan sholawatnya alayya kepadaku. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Sallu, Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, sallu alayya, bacalah salawat kalian kepadaku fil lailatil gharra, pada malam yang terang, wal yaumil azhar, dan hari yang terang, yang putih terang, yakni lailatul jum'ah wa yaumaha. Yang dikehendaki lailatul gharra dan yaumil azhar adalah malam Jumat dan hari Jumat. Tadi yang pertama rawahul Baihaqi bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Kalau yang kedua niki hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Nah, maklum hari Jumat adalah sayyidul ayyam, tuannya hari, dan Kanjeng Nabi adalah sayyidul khalqi. Fayam bagi likulli mu'minin, maka sayugjanya bagi seorang mukmin, setiap mukmin, ayyukthira, untuk memperbanyak minas sholati, dari bacaan sholawat ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dawamil waqti, di setiap dawamil awqat, di setiap waktu-waktu, wa fi lailatul jum'ah wa yaumiha, dan pada malam Jum'ah, wa yaumiha, dan hari Jumat khususan, lebih-lebih ini untuk nomor lebih semangat lagi baca Jumat, mau baca sholawat. Wal yaj'alis salam alaihi ma'assalah, jadikanlah salam untuknya ma'assalah, berserta dengan sholat, yakni sholawatnya dibarengi dengan salam. Faqad amarallahu bihi majami'an, karena Allah sudah merintahkan untuk melakukan dua-duanya, sholawat dan salam semuanya. Wa fil hadis, dalam hadis anillah, dari Allah Ta'ala, hadis qudsi, annahu, sesungguhnya Allah qala, telah bersabda, telah berfirman, lahu berfirman kepadanya, telah berkata kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika shallaitu alaihi, barang siapa, wahai Muhammad, barang siapa yang membaca salawat kepadamu, maka shallaitu, maka aku akan beri salawat kepadanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, barang siapa yang membaca salam untuk kamu, maka aku akan beri salam untuknya. Rawahu wal Mudhiri, al hadits rawah Ahmad wal Hakim, Imam Ahmad dan Imam Hakim. Wa yanbaghi liman shalla wa sallama ala nabiyhi ayyusalliya wa yusallima ala alihi ba'dahu. Wayam bagi, dan sayugjanya, liman sholat, untuk orang yang bersolawat, wasallama, dan mengucapkan salam ala nabi, kepada nabinya, sayugjanya ayu salia, untuk dia melakukan sholawat, untuk membaca sholawat, yusallim, dan membaca salam ala alihi, terhadap keluarganya, ba'dahu, setelahnya, setelah nabi. Artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baca seperti ini. Fa innahu alaihi salatu wassalam yuhibbu lahum dhalik, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam ini suka juga itu untuk mereka juga. Ya. Wa ja'a fi ba'dil athar, sebagian athar zahiri buatan hadis, tapi di sini adalah athar. Anna sholata allati la yusalla fiha alal ahli tusamma sholat al-batra, barang siapa membaca sholawat yang tidak dibacakan sholawat di situ kepada keluarganya, tusamma sholat al-batra, disebut apa? Sholat yang batra, yang terputus, yang terpotong, sholat al-batra. Wallahu a'lam. Tapi sejelas juga kita tahu bahwa di dalam sholat Kanjeng Nabi ono
ketika mengajarkan kepada kita, maka ada sholat alal al. Ya.